Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Hari ini kita akan membahas terkait dua variabel ini, motivasi belajar dengan hasil belajar, dimana nanti akan kita runut sampai kita bisa membuat suatu kerangka penelitian begitu, yang katakan saja judulnya adalah hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajarnya. Mari kita mulai, dimana nanti kita akan buat konten ini menjadi sebuah istilahnya sebagai acuan begitu ya, bagaimana suatu penelitian dengan metode survei dilakukan. Kita mulai dari latar belakangnya. Yang jelas bahwa dari sejumlah orang yang ada dalam suatu lingkungan belajar gitu, hasil dari asesmen atau penilaian itu pasti akan beragam, dimana kalau kita dipaksa untuk membuat klasifikasi terkait penilaiannya, kita akan mendapatkan dua kelompok, dimana kelompoknya itu yang pertama adalah kelompok yang berhasil dan kelompok yang satunya lagi adalah kelompok yang belum berhasil. Akan ada banyak sekali pertanyaan yang muncul, mulai dari bagaimana ini bisa terjadi, terus kalau misalkan ini sudah terjadi seperti ini, apa faktor-faktor yang mempengaruhi dan sebagainya. Kalau mau kita bahas semua faktornya, pasti ini akan menjadi suatu penelitian yang sangat kompleks gitu ya. Karena kalau kita lihat dari hasil belajar itu sebenarnya faktornya akan sangat banyak sekali. Tapi mari kita lihat dari faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu adalah motivasi belajarnya itu sendiri. Kita lihat dari motivasi dirinya sendiri, jadi motivasi dari si orang itu sendiri dari dalam dirinya, atau kita kenal sebagai motivasi intrinsik. Itu bagaimana dia sudah tahu betapa pentingnya pelajaran tertentu terhadap karirnya atau terhadap cita-citanya. Ataupun kita juga bisa melihat faktor dari motivasi ekstrinsiknya, yang dilihat dari suasana belajarnya, mungkin dilihat dari kemampuan gurunya begitu ya. Seberapa baik gurunya itu bisa membangkitkan suasana kelas, atau seberapa baik gurunya itu bisa memberikan motivasi kepada siswanya, itu kita anggap sebagai suatu motivasi ekstrinsik atau yang ada di luar dari diri siswanya. Oke, berdasarkan itu gitu ya, kita lihat dua motivasi itu, intrinsik dan ekstrinsik. Lalu kita mulai membuat identifikasi masalahnya gitu ya, kalau kita mau membuat suatu penelitian. Jadi identifikasinya bisa, yang pertama adalah kurangnya motivasi belajar. Ketika kita melihat hasil belajar ya, maka identifikasi masalahnya adalah bagaimana motivasi belajarnya itu, apakah dalam tingkatan bagus atau tidak. Atau kita juga bisa melihat dari bagaimana prosesnya, apakah prosesnya itu efektif atau tidak efektif. Tentunya yang kita dapatkan atau yang kita ambil sebagai masalah, tentu motivasi belajarnya itu pasti yang berkurang, atau motivasi belajarnya itu yang kurang, dan proses pembelajaran itu yang masih kurang efektif. Karena dari situ kita bisa mengangkat masalah tersebut. Nah, tentunya dalam suatu penelitian itu kita membutuhkan suatu batasan masalahnya, atau kita katakan sebagai batasan penelitiannya kita nanti, yang nanti membahas terkait variabel apa saja yang akan kita teliti, terus subjek penelitiannya itu apa, objek penelitiannya itu di mana, begitu ya.
Untuk konten kali ini anggap saja kita melakukan penelitian di SMA ABC begitu ya, dengan respondennya adalah siswa kelas 12 tahun pelajaran 2021-2022. Mata pelajarannya PGR gitu ya. Oke. Setelah kita membuat batasan masalahnya, lalu kita merumuskan masalahnya begitu ya. Untuk rumusan masalah nanti kita bisa ada banyak sekali begitu ya, rumusan masalah yang bisa diangkat, tapi saya hanya mengangkat dua saja. Ada yang namanya rumusan deskriptif dan ada rumusan asosiatif, di mana rumusan deskriptif itu lebih ke menggambarkan situasi aslinya atau kondisi aslinya. Karena kita itu meneliti dua buah variabel motivasi belajar dan hasil belajar begitu, jadi deskriptifnya kita hanya sebatas melihat seberapa baik tingkat motivasi belajarnya, ataupun kita juga bisa melihat seberapa baik tingkat hasil belajarnya. Ketika kita bicara ke rumusan asosiatif, ini nanti lebih ke masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan atau keterkaitan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Di sini rumusan masalah untuk yang rumusan asosiatif, kita punya pertanyaan bahwa apakah ada atau adakah hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajarnya. Harusnya dari suatu penelitian itu kita membutuhkan dulu landasan teori yang kita pakai gitu ya. Kalau berdasarkan apa yang sudah kita pelajari di beberapa modul yang lalu, di modul yang keempat gitu, dimana kita harus menetapkan dulu variabel yang akan diteliti gitu ya. Setelah itu kita kembangkan dengan deskripsinya begitu ya. Misalkan kita sudah menentukan begitu, atau kita sudah memutuskan variabel yang kita teliti adalah motivasi belajar dan hasil belajar. Lalu kita cari nih deskripsi dari teorinya itu, apa itu motivasi belajar. Terus mungkin kita bisa menggali lebih lanjut faktor-faktor apa saja yang akan dipengaruhi oleh motivasi belajar dan sebagainya. Begitupun dengan variabel hasil belajar. Kita pelajari, kita cari deskripsi teorinya, lalu dari situ tujuannya, harapannya gitu ya, kita nanti bisa membuat analisa begitu ya, analisa yang kita gunakan, yang kita pakai tadi, analisa yang kita lakukan tadi membuat kita bisa membuat kita bisa merangkai suatu kerangka berpikir yang baik. Misalkan di sini saya menggambarkan suatu kerangka berpikir di mana jika motivasi belajar itu adalah serangkaian dorongan atau daya penggerak yang berasal dari dalam diri ataupun dari luar gitu ya, yang tadi ya berhubungan dengan intrinsik ataupun ekstrinsik. Motivasi belajar ini intinya adalah adanya suatu dorongan untuk melakukan aktivitas belajar. Ada aktivitas belajar di mana nanti aktivitas belajar itu akan memicu perubahan tingkah laku. Nah, perubahan tingkah laku yang kita lihat ini yang kita anggap sebagai suatu hasil belajar. Ya, hasil belajarnya bisa dari segi kognitifnya, afektifnya, ataupun psikomotornya. Nah, setelah kita mendapatkan suatu kerangka berpikir ini, kita bisa membuat suatu paradigma penelitian di mana kita punya dua variabel yang sudah kita tetapkan tadi, motivasi belajar dengan hasil belajar, di mana dua variabel ini dihubungkan suatu garis panah begini, artinya bahwa kita ingin mencari suatu hubungan. R itu nanti adalah besar hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar ya, seberapa baik hubungannya gitu ya. Selanjutnya dari kerangka berpikir tadi kita lanjutkan kepada proses kita membuat hipotesis penelitian gitu ya. Ingat, hipotesis penelitian ini adalah jawaban sementara dari
rumusan masalah yang kita tetapkan. Jadi rumusan masalahnya kan adakah hubungan antara gitu ya. Jadi hipotesis penelitian ini kita tetapkan atau kita peroleh bukan semata-mata dari kita, tapi dari literatur yang sudah kita baca. Secara teori harusnya ini ada hubungannya, misalkan seperti itu, ada hubungan positifnya gitu ya. Nah, meskipun ini adalah kesimpulan, anggap saja seperti itu, kesimpulan dari teori-teori yang kita baca, tapi kita juga perlu membuktikannya dengan data-data atau dengan ya pengukuran-pengukuran yang tentunya melalui kaidah-kaidah penelitian gitu ya. Untuk penelitian yang akan dilakukan, misalkan untuk membuktikan teori tadi, untuk membuktikan hipotesis tadi, kita menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode survei. Nah, untuk metode survei sendiri, nanti tentunya kita membutuhkan data, di mana datanya itu kita ambil dari populasi ataupun dari sampelnya. Katakan di kelas 12 SMA ABC tadi, kita punya 200 siswa gitu, dimana 200 siswa itu akan kita ambil sebagian sebagai sampel penelitian kita. Nah, untuk menentukan banyaknya sampel gitu ya, untuk menentukan banyaknya respondennya nanti, kalau kita bicara tentang data yang akan kita ambil tadi, kita membutuhkan 127 siswa gitu ya. Angka ini kita dapatkan berdasarkan tabel Krejci begitu ya, yang ada sebelah kanan ini, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin di video yang sebelumnya, dimana dengan menggunakan tabel Krejci ini sebenarnya sangat mempermudah kita untuk bisa menentukan berapa banyak sampel yang kita butuhkan untuk penelitian begitu ya. Kita hanya membutuhkan informasi dari banyaknya populasi dan berapa taraf signifikan atau taraf error atau taraf kesalahan yang kita tetapkan. Ya, berarti tarafnya kesalahan ini yang menetapkan adalah si penelitinya. Kita anggap saja ini nanti akan konsisten begitu ya, ketika kita dihadapkan pada alfa atau kita dihadapkan pada taraf kesalahan yang kita pakai adalah taraf kesalahan 5%. Oke, intinya bahwa sampelnya adalah 127. Lanjut, kalau kita sudah tahu berapa banyak sampel yang kita butuhkan, lalu bagaimana caranya kita mengumpulkan datanya, gitu ya. Tekniknya bagaimana? Tekniknya yang akan kita gunakan adalah angket atau kuesioner. Oke, karena ini adalah sebuah angket, maka pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita membuat tabel kisi-kisi instrumennya, dimana nanti tabel kisi-kisi instrumennya ini memuat variabel, memuat indikator dari variabelnya, dan implementasi pada soal angketnya, atau ada di nomor berapa indikator itu dijadikan pertanyaan. Contohnya untuk variabel motivasi belajar, di situ saya memberikan beberapa indikator yang ada dalam motivasi belajar gitu. Contohnya adalah indikator perasaan senang. Nah, untuk perasaan senang sendiri saya implementasikan ke soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Untuk keterlibatan siswa masuk ke nomor 4, 5, dan seterusnya. Mungkin untuk jumlahnya kita bisa atur, tapi sebagai catatan bahwa usahakan untuk satu indikator itu lebih dari satu pertanyaan, gitu ya. Untuk data dari hasil belajarnya kita batasi saja, ini kita pakai nilai asli UAS-nya. Jadi ada nilai asli UAS, karena kalau misalkan sudah kita buat tabel kisi-kisinya, lalu kita masuk ke dalam pembuatan form angketnya, dimana anggap saja untuk motivasi belajar kita menggunakan skala Likert gitu.
ada 5 buah kategori yang bisa dijadikan sebagai jawaban, dari yang sangat setuju sampai ke yang sangat tidak setuju, begitu ya. Untuk kategori yang sifatnya jawaban yang positif, kita kasih nilai tertinggi. Misalkan kalau misal ada 4 kategori, ya yang tertinggi adalah 4, gitu ya. Karena di sini ada 5 kategori, berarti yang paling positif atau yang jawabannya itu paling baik, yaitu adalah sangat setuju, kita kasih poin 5. Begitu seterusnya sampai poin yang paling rendah, sangat tidak setuju, itu poinnya adalah 1. Lalu kita susun pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang sudah kita buat, gitu ya, di dalam sebuah form angketnya. Nah, katakan kita punya 11 instrumen, gitu ya, kita punya 11 pertanyaan. Nah, dari 11 pertanyaan ini nanti akan kita buat atau akan kita uji cobakan, gitu ya, akan kita uji cobakan angket yang sudah kita buat untuk mengetahui apakah sudah valid apa belum butir soal-soal yang kita buat. Untuk untuk uji validitasnya kemarin sudah kita bahas juga, dimana kita menggunakan korelasi person atau korelasi perfect moment, gitu, untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara butir soal dengan total skornya, dari setiap butir soalnya dengan total skornya. Nah, ini keputusannya dari yang valid dan ada juga yang tidak valid. Yang tidak valid kenapa? Karena koefisien korelasinya itu kurang dari R tabel yang ditentukan. Dari sini kita bisa mengatakan bahwa nomor 10 tidak valid. Nah, seperti yang sudah pernah saya jelaskan, bahwa ketika kita punya item soal yang tidak valid, bisa kita ganti item soalnya, juga bisa kita buang item soalnya. Katakan saja kita buang item soalnya, jadi nomor 10 kita tidak pakai. Lalu kita lakukan analisis lagi, ternyata dari 10 soal yang tersisa, gitu ya, semua soalnya itu valid atau semua butir soalnya itu valid. Karena di sini sudah menunjukkan kevalidan dari setiap butir soalnya, kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu uji reliabilitas. Nah, untuk kali ini kita menggunakan uji reliabilitas non belah 2. Di situ ada rumus koefisien reliabilitas alfa korbannya, di mana nanti yang kita akan cari, gitu ya, berdasarkan data-data yang sudah kita peroleh. Ini ya, kita membutuhkan variansi dari tiap butir soalnya. Ini sudah ada rumusnya. Ini contoh perhitungannya. Nanti dari data ini kita hitung, ternyata koefisien reliabilitasnya adalah 0,7010, atau kalau kita baca berdasarkan tingkat reliabilitasnya, ketika di sini di tabel bawah ini, untuk nilai 0,70 sampai 0,90, ya, itu keterangannya adalah tinggi, atau kita bisa mengatakan bahwa tingkat reliabilitas penelitian ini berkategori tinggi. Nah, sebenarnya cukup sampai sini. Kita yang penting bisa mendapatkan kesimpulan bahwa setiap instrumen kita valid dan reliabilitas tes kita itu tinggi. Kalau dua hal ini sudah kita dapatkan, berarti kita bisa melakukan langkah selanjutnya, yaitu adalah menyebarkan angket sesuai dengan jumlah responden yang dibutuhkan. Jadi kita sebar sebanyak 127 angket. Ini katakan kita punya datanya seperti ini, 1 sampai 127 data sudah kita kumpulkan, gitu ya.
karena kita tadi tujuannya ingin mengetahui apakah ada hubungan atau tidak, ternyata setelah kita cari gitu ya, ini koefisien korelasinya menggunakan korelasi persen lagi atau produk momen, kita bandingkan total dengan nilai UAS. Total ini adalah nilai yang mewakili dari motivasi belajar. Jadi di sini adalah motivasi belajar dari totalnya, nilai UAS-nya itu adalah hasil belajarnya begitu. Kita cari koefisien korelasinya, ternyata hasilnya adalah 0,55, 24, 71 dan sebagainya. Nah, lalu kita lihat R tabel. Nah, R tabelnya ini ingat kita membutuhkan yang namanya derajat kebebasan atau DF begitu ya, dan alfa. Untuk mendapatkan DF-nya kita butuh mengetahui berapa banyak data yang ada, karena di sini ada 127 data, berarti nanti DF-nya adalah N-2, di mana N-nya adalah banyak data. Jadi silahkan nanti kalian lihat di tabel produk momen atau tabel R gitu, silahkan mencari di baris 125 ya, 125 itu adalah DF-nya dan alfanya kita tetapkan 5% gitu. Jadi kita dapatkan nilainya adalah 0,1743. Dari sini karena koefisien korelasinya atau R hitungnya itu lebih dari R tabel, kita punya kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa kok ini ada kata-kata positif? Ya karena korelasinya ini harganya positif. Bisa juga koefisien korelasinya itu harganya negatif, misalkan negatif 0,55 dan seterusnya. Kalau hasilnya negatif, ya berarti kita katakan bahwa terdapat hubungan negatif antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Begitu. Jadi memang ada hubungan positif begitu ya. Saya ingatkan kembali bahwa rumusan masalah yang akan kita bahas di konten saya kali ini adalah adakah hubungan positif dan signifikan gitu ya, antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Jadi ada dua hal, kita ingin mengetahui apakah ada hubungan positif atau tidak, dan kita ingin mengetahui apakah hubungan itu signifikan atau tidak. Nah, untuk uji signifikansinya kita menggunakan T hitung begitu ya. T hitung rumusnya seperti yang ada di layar, R dikalikan akar dari N-2 per akar dari 1 min R kuadrat, di mana R-nya itu, R kecilnya itu adalah koefisien korelasi yang sudah kita hitung tadi. Kita bisa mendapatkan hasilnya di sini adalah 7,41. Nah, seperti halnya ketika kita bicara korelasi persen atau produk momen yang kita katakan sebagai R tadi ya, R hitung akan kita bandingkan dengan R tabel. Untuk uji signifikan kita juga melakukan hal yang sama, di mana kita menghitung T hitung dan kita akan bandingkan dengan T tabel gitu ya. Ini bisa dilihat T tabel ini adalah tabel T begitu ya. Ini bisa dicari di internet atau di manapun, silahkan dicari. Nanti kita lihat dimana DF-nya itu adalah 126. Nah, bedanya kalau tadi koefisien untuk R tabel kita DF-nya adalah N-2, tapi kalau untuk yang T tabel itu DF-nya adalah N-1. Alfanya kita pakai 0,05. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa 0,05 atau 5%-nya ini? Kan alfanya kita misalkan tetapkan 5% gitu ya. Kenapa yang dipakai 0,5 yang atas, 0,05 yang atas, bukan 0,05 yang bawah gitu ya. Jadi yang atas itu adalah ketika kita bicara tentang tentang suatu hipotesis yang membutuhkan kita untuk menguji satu arah.
Kenapa kok kita menggunakan uji satu arah? Karena kita sudah tahu dan kita sudah menetapkan hipotesis bahwa ada pengaruh positif, ada hubungan positif begitu ya. Untuk mengatakan positif berarti kan sebenarnya kita sudah punya patokan gitu ya. Berarti yang kita butuhkan adalah ada nggak hubungan positifnya gitu ya. Jadi itu dianggap sebagai suatu uji satu arah. Kalau misalkan ada tidak hubungannya ya gitu ya, jadi kita tidak tahu apakah hubungannya itu positif, apakah hubungannya itu negatif, kita tidak tahu. Kita hanya sebatas misalkan ini ya, adakah hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Nah, ini kita anggap sebagai uji dua arah karena kita tidak ada unsur membuktikan positif atau negatif. Itu uji satu arah ini karena tadi kita sudah menetapkan rumusannya, ada apa tidak hubungan positif. Jadi ada kata-kata positif tadi. Oke. Jadi yang atas itu uji satu arah, yang bawah ini adalah uji dua arah, gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi kita itu menggunakan rumusan masalah, adakah hubungan antara motivasi belajar dan ini? Nah, berarti kita pakainya adalah uji dua arah. Nah, kalau misalkan tadi kita menggunakan uji dua arah, berarti nilai dari T tabelnya adalah 1,97897 ini. Tapi karena kita sudah membubuhkan kata positif, jadi kita membatasi uji kita menjadi uji satu arah. Berarti yang kita pakai yang kolom ini 0,01 di satu arah, dan nilai T tabelnya kita dapatkan adalah 1,65704. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa T hitungnya itu ternyata lebih besar dari T tabelnya. T hitungnya 7, T tabelnya 1, karena T hitungnya itu lebih besar dari tabel, kita katakan bahwa ini signifikan gitu ya. Jadi kita juga sudah membuat kesimpulan yang kedua. Kalau tadi kita sudah melihat kita sudah menjawab gitu ya, sudah menjawab ternyata memang ada hubungan positif. Sekarang kita juga bisa mengatakan bahwa hubungan tersebut signifikan gitu. Oke, ini adalah jawaban dari hipotesis yang tadi. Dan tadi hipotesisnya mengatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan ya. Jadi ini sudah kita buktikan dengan menggunakan data-data yang kita peroleh. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk yang rumusan masalah yang ketiga. Untuk rumusan masalah yang pertama dan kedua yang berhubungan dengan deskriptif akan saya bahas di video saya berikutnya. Semoga bisa membantu. Nanti kalau misalkan ada kesalahan dari saya mengucapkan, silahkan dikoreksi, silahkan konfirmasi ke WA grup boleh, ke WA Jabri juga boleh. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.